Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah tertarik untuk menjadi trainer karena bangsa kita memang butuh banyak orang-orang yang berbagi, mengajar dengan cara yang menarik, dengan cara yang fasilitatif, menggunakan cara-cara yang melibatkan peserta atau siswa. Nah, ini bagian dari apa yang kita sudah bahas di webinar mengajar seperti trainer. Saat sesi webinar tersebut, saya mengajak teman-teman untuk bisa bergabung dalam gerakan berbagi apa saja. Intinya berbagi apa saja. Dengan teknik yang menarik yang kita sudah bahas dalam webinarnya. Di YouTube, silahkan teman-teman tonton lagi rekaman webinarnya supaya teman-teman paham bagaimana proses penyerapan otak di setiap jenjang usia, baik perkembangan emosi maupun perkembangan kognitif kita atau anak. Nah, yang saya bagikan saat ini adalah materi yang saya buat, yang insya Allah sangat mudah teman-teman bawakan dengan catatan-catatan atau trainer's guide, petunjuk bagi para trainer untuk membawakannya, termasuk apa pertanyaan yang ingin disampaikan, ya apa pertanyaan yang perlu disampaikan, dan bagaimana eh, menggali atau mengarahkan proses pembelajaran. Yang saya ingin tunjukkan adalah ada dua file yang saya sediakan untuk teman-teman baca. Pertama adalah slide presentasi materinya. Nah, pelatihan ini atau webinar ini eh, bisa dibawakan secara luring, tatap muka, atau daring secara online. Pelatihan ini bertujuan membantu para peserta untuk memahami esensi dari pengelolaan waktu dengan teknik yang saya buat, yaitu judulnya atau tekniknya namanya pikir, pilah, pilih. Insya Allah ini bermanfaat dan silahkan teman-teman bagikan ini ke siapa saja, ke pada banyak komunitas. Semoga ini jadi manfaat. Oke, saya mau tampilkan materi-materinya ya. Pertama, teman-teman semua, ini adalah slide materi. Total ada 9 halaman. Kenapa 9 halaman? Karena saya pecah-pecah prosesnya agar teman-teman bisa lebih mudah membawakannya. Yang kedua, ini sudah termasuk cover dan tujuan. Oke, yang kedua yang saya ingin tampilkan adalah ini ada PDF dengan catatan yang sudah disediakan di bawahnya. Jadi file ini sebenarnya file yang sama, tapi dalam bentuk PDF gitu ya, yang sama dengan slide presentasinya, di mana pada setiap halaman slide sudah ada ini pesan-pesannya. Oh iya ya. Ya, Mas. Apa, Mas? Dia punya dua modem, First Media sama ini, karena emang kerjaannya online. Karena saya ada First Media, saya nggak sadar itu masalahnya apa. Tapi kayaknya udah lebih dari sebulan. Mm-mm.
Habis setiap saya kan terima tagihan ya. Terus di situ ada tulisan telepon nomor 1500 818 ya, sama sama CS. Kalau saya klik link email CS-nya itu gagal terus, nggak bisa masuk ke emailnya. Kalau saya pernah telepon, terus ada keluhan apa, lampu merah nyala, udah saya pilih lampu merah nyala, udah nggak ada respon. Pak, coba sebentar dicek deh, Pak. Ya, silakan ya. Di bawah setiap slide ada catatan-catatan yang teman-teman bisa baca. Ini seperti ini ya, objektif atau tujuan slide ini apa. Tentu setiap slide ada tujuannya gitu ya. Lalu, oke, pertanyaan fasilitatif, ya, pertanyaan yang bisa diajukan apa untuk mendapatkan tujuan. Kita sudah bahas feel, no do gitu ya. Kita pengen ngebangun rasa apa? Rasa khawatir, sense of urgency gitu ya, untuk segera belajar mengelola waktu. Karena mengelola waktu itu, kemampuan mengelola waktu itu penting loh gitu ya. Lalu kemudian bicara cara menyimpulkannya, begitu juga di setiap slide yang lain. Ini saya tambahkan kutipan, nanti kita akan bahas, saya akan berikan contoh cara membawakannya. Lalu begitu juga untuk slide-slide selanjutnya. Oke. Nah, kurang lebih itu. Nah, saya akan mulai membawakan seakan-akan saya trainernya dan termasuk, oh iya, saya perlu jelaskan dulu info pelatihan. Pesertanya sebenarnya ditujukan untuk orang dewasa. Bisa guru, bisa emak-emak, boleh gitu ya. Lalu bisa juga untuk pelajar SMA, tapi apa ya, nanti latihannya di slide 8 perlu disesuaikan. Atau contoh-contohnya juga gitu ya. Nah, oke. Teman-teman semua, pelatihan ini kurang lebih bisa dibawakan 45 sampai 60 menit. Jadi mungkin apa, satu kali 1 jam pelajaran gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu jenis pelatihannya bisa luring maupun bisa daring. Nanti saya akan kasih contoh-contoh kalau daringnya seperti apa. Oke, saya izin untuk slide show. Oke, tentu jangan lupa mengganti nama trainer, silahkan, atau mengisi nama trainernya. Bapak Ibu boleh mulai dengan salam gitu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi webinar, kalau itu webinar, atau sesi pembelajaran yang topik kali ini bernama mengelola waktu, pikir, pilah, pilih. Lalu memperkenalkan diri dengan saya, Rivalino Safar, dan sesi ini akan seru sekali, jadi yuk kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, saya akan stop sebagai trainer dulu, saya akan menginfokan ini teman-teman, bahwa di bagian bawah ada info waktunya. Cover itu maksudnya slide depan ya, maksimal 3 menit teman-teman membawakan slide pertama ini. Jadi jangan lama-lama, karena takutnya waktunya mepet di belakangnya. Oke, lanjut lagi. Saya memberi contoh sebagai trainer. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, tujuan dari sesi ini adalah memahami pentingnya mengelola waktu, dan yang kedua, memahami cara mengelola waktu. Insya Allah ini akan bermanfaat buat kita-kita yang banyak maunya, banyak punya target, dan berharap untuk bisa produktif. Lanjut lagi. Rekan-rekan semua, apa perasaan teman-teman ketika melihat gambar ini? Oke, saya berhenti dulu membawakan training ini. Saya tampilkan catatan yang ada di slide. Ya.
Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah memahami pengen peserta tuh, kita pengen peserta merasakan apa dengan pertanyaan-pertanyaan apa, ya, mengetahui apa, gitu ya. Oke, dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ingat, pelatihan ini tidak kaku, jadi teman-teman bisa menggali dengan bahasa masing-masing. Pertanyaannya juga boleh dirubah jika teman-teman merasa lebih pas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa perasaan teman-teman ketika melihat gambar ini? Oke, minta peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Beberapa saja ya, dua, tiga. Kalau ada lima, wah bagus sekali. Berarti tandanya pesertanya aktif dan pesertanya percaya, rileks pada Anda, gitu ya, dengan ya, percaya dengan Anda. Yes. Ya, saya sambil kerja ya, Mas. Nanti di info aja nanti saya stop. Oke, jika pelatihan ini dibawakan secara daring atau online, teman-teman bisa minta peserta untuk menuliskan di chat. Oke, silakan teman-teman, silakan ketik di chat apa yang terbersit ketika melihat gambar ini. Apa perasaan orang yang ada di gambar ini sih? Oke, lalu, oh oke, terima kasih Pak Yadi. Pak Yadi, apa perasaannya Pak Yadi? Perasaan orang ini gimana? Wah, aduh kusut. Oke, terima kasih Ibu Sinta. Ya, terima kasih Bu Sinta. Oke, ya. Wah, kayaknya curhat nih kayaknya ya Bu Sinta ya. Makasih ya. Ya, Pak Adi, Pak Adi. Oke, Pak Adi. Ini kayaknya ada pengalaman spesifik nih dengan ini nih. Boleh cerita sedikit ya? Oke, makasih banyak. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang share. Baik yang ngomong langsung atau yang ketik di chat, terima kasih ya. Lalu beri kesempatan peserta untuk apa komen, gitu. Komen tentang apa pendapat-pendapat mereka. Ya, nama wifi-nya apa ya, Pak? Wifi-nya. Sampai apa? Saya lupa, ntar ya. An, An, Zak, wifi itu Huawei apa? Password. Passwordnya. Huawei. Apa yang spesifik? Ini ngomong langsung deh sama masnya, Ki. Bapak lagi ngerekam. Besar, kemana nih namanya? Sebisa mungkin jika peserta komen ya, kalau memang komennya menarik gitu ya, atau kelihatan ada kayak curhat yang mendalam gitu, kasih kesempatan mereka berpendapat. Oke. Makasih ya teman-teman untuk cerita dan sharing pendapatnya, pengalamannya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Teman-teman ada yang bisa bantu membacakan kutipan ini? Silakan. Nah, teman-teman semua, penting sekali kita memahami mengelola waktu karena mengelola waktu itu bicara tentang self-discipline. Sebelum kita mengelola apa saja atau mengelola siapa saja, termasuk mengelola kelas, mengelola materi, mengelola pekerjaan, kalau kita nggak punya self-discipline, wah, akan berantakan semua. Makanya self-discipline itu tercermin dari cara kita mengelola waktu kita. Ini dari Peter Drucker, seorang pakar manajemen. Lanjut lagi, mengelola waktu sebenarnya diawali dengan pemahaman kata penting dan mendesak. Yuk, siapa yang bisa bantu? Kapan suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas dianggap penting? Silakan yang mau ngomong siapa? Oke, thank you. Oh, oke ya. Oke, yang online silakan ketik di chat atau ngomong langsung ya. Yang di ruangan silakan komen langsung. Oke, terima kasih. Oh gitu ya. Izin ya saya nulis di flip chart ya. Kalau memungkinkan silakan ketik di apa tulis di flip chart. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke.
Oh, menarik komen-komennya nih ya. Oh, ada yang berpendapat unik nih ya. Udah selesai? Udah, udah coba. Udah, Mas. Oh, apa masalahnya? Jika memungkinkan, buat para Bapak Ibu trainer, silahkan tulis di flip chart gitu ya, agar kita bisa recall, bisa lihat lagi komen-komennya. Jika ada yang menarik, ada yang lucu, perdalam lagi. Oke, apa maksudnya tuh Pak? Oke, silakan. Oke ya. Ah, jadi kalau memang begitu, ap- kapan suatu pekerjaan itu disebut mendesak kalau begitu? Silakan. Komentar lagi? Oke, terima kasih. Yang di rumah silakan ketik di chat ya. Makasih ya. Oke, monggo ketik di chat. Oke, komentarnya menarik-menarik nih ya. Makasih banyak teman-teman semua. Oke. Sip. Saya akan tampilkan jawabannya nih ya. Mohon maaf sebenarnya jawabannya udah ada gitu ya, tapi ya, dan definisi ini diambil dari buku, dari kamus, tapi kamus dalam bahasa Inggris gitu ya. Karena lebih detail penjelasannya masuk akal. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, apa itu yang teman-teman sebut seperti itu tadi. Ada yang bilang wajib ya, ada yang bilang harus dan lain sebagainya. Tapi yuk kita lihat definisi arti penting dan mendesak. Silakan, saya akan minta satu orang membacakannya nih. Bu Yanti, silakan Bu Yanti tolong bantu baca. Boleh bacakan lagi yang bawah definisi mendesak, silakan. Nah, oke, menarik nih ya. Jadi teman-teman, pertanyaan saya, penting dan mendesak ini dua kata yang sama atau berbeda? Oke, berbeda dong, ya kan? Yang satu ngomong apa? Soal dampak atau konsekuensi, yang kedua ngomong soal segera atau waktu gitu ya. Jadi penting tuh nggak ada urusan dengan waktu gitu ya. Nah, saya mau tampilkan slide berikut ini. Apa kesamaan dan perbedaan dari dua eh, aktivitas atau kegiatan ini? Monggo. Ada yang komen? Silakan. Yang di chat silakan. Oke. Ya, keduanya sama-sama penting. Ingat cara menentukan sesuatu itu penting atau tidak? Kembali ke definisinya. Apa definisi penting? Membawa konsekuensi buruk jika tidak dilakukan. Very good. Terima kasih komennya. Oke, olahraga penting apa tidak? Kenapa? Kenapa penting? Balik lagi ke definisinya. Apa konsekuensi jika tidak olahraga? Oke, iya bisa lemes, daya tahan badan kita terhadap penyakit jadi berkurang gitu ya, gampang capek ya dan lain sebagainya. Yes, oke, yang kanan penting apa tidak? Penting. Emang konsekuensinya apa kalau itu nggak diperbaiki? Oke, iya siswa bisa bingung atau ada komplain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Kegiatannya, oke ya kegiatannya tapi bukan itu. Tarik, ambil pembahasan kita yang sebelum slide ini. Oke, soal mendesak. Ya, silakan. Ya, olahraga itu tidak mendesak, memperbaiki materi mendesak karena besok mau dipakai gitu ya. So, dua hal ini. Jadi, ternyata tidak semua yang penting itu mendesak ya teman-teman ya. Benar ya? Nah, ini yang menarik nih. Pertanyaan saya, yuk boleh ketik di chat, apa aktivitas penting mendesak? Kita bahas yang penting mendesak dulu ya.
Lalu apa aktivitas penting tidak mendesak? Oke, kita bahas dulu apa penting mendesak. Contohnya apa? Dalam konteks hari inilah atau minggu ini, apa penting mendesak Anda? Oke. Oh, oke. Oh, iya, iya. Oh, ke rumah sakit, check up. Oh, oke, oke. Silahkan. Cuti. Boleh, boleh. Oke. Menelpon keluarga. Oke. Apalagi? Bicara kepada orang tua yang anaknya bermasalah. Boleh. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Wah, cakep-cakep semua. Berarti Bapak Ibu paham betul pekerjaannya nih ya, yang penting dan mendesak. Sekarang, penting tidak mendesak kegiatan apa? Paling tidak hari ini atau minggu ini. Silakan. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, saya mau tanya ya, Pak, Bu, pelatihan masuk penting mendesak atau penting tidak mendesak? Oke, terima kasih. Ya, oke. Kenapa penting? Ingat kembali ke definisi penting apa? Konsekuensinya buruk jika tidak dilakukan. Oke, harusnya pelatihan itu ada manfaatnya, benar nggak? Nah, manfaatnya itu ya harusnya benar-benar terpakai oleh kita, membantu kita mencapai target-target kita. Kalau tidak, bermasalah, akan masalah muncul atau kesulitan akan muncul gitu ya. So, jadi harusnya pelatihan itu penting. Apakah mendesak? Ya habis kapan lagi? Oh iya, gitu ya. Tapi Pak, mohon maaf ya Pak, Bu. Misalnya tiba-tiba ada anak sakit atau jatuh, terluka dia. Apakah kita terus pelatihan atau mengobati anak? Ya, mengobati anak harus didahulukan karena tidak bisa ditunda atau konsekuensinya buruk jika ditunda. Nangkep ya, teman-teman ya. Sip, lanjut dulu. Nah, ada cara-cara menentukan prioritas. Jadi menentukan prioritas ini bagian dari mengelola waktu. Kalau enggak, ya pekerjaan kita, hidup kita bisa berantakan. Pertama adalah pikir mana yang penting. Oke, mana kegiatan yang konsekuensinya dampaknya paling besar. Yo. Yang kedua, pilah kapan harus selesai. Menurut pertimbangan Anda, urutkan apa yang mana yang deadline sedang, jauh, atau tidak ada deadline-nya gitu ya. Karena ada tuh deadline yang hari ini harus selesai, oh masih ada besok, atau minggu depan gitu ya, atau ya nggak ada deadline-nya sih. Seperti apa? Menulis buku gitu ya. Gitu, gitu. Bener-bener harus dari dalam diri sendiri. Apalagi ngurusin badan, wah gitu ya. Oke, lanjut pilih dari semua hal-hal yang ada di depan kita gitu ya. Kita harus memilih tuh yang mana yang harus dikerjakan sekarang, ditunda, tolak, dan delegasikan. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, pekerjaan mana yang penting? Pekerjaan mana yang penting ini tergantung pemahaman kita terhadap pekerjaan tersebut gitu ya. Kalau kita nggak tahu konsekuensinya, harus cari tahu konsekuensinya. Nah, yuk teman-teman semua, saya punya contoh nih. Ups, maaf. Ini slide-nya harusnya tampilnya ini ya, belakangan ini ya. Tapi nanti saya perbaiki. Nah, teman-teman semua, kita punya saat ini ceritanya jam 12. Ceritanya ya. Mana yang akan dilakukan? Anggap saja kelas sudah usai, kelas selesai jam 12, lalu kemudian kita memastikan anak-anak kita pulang sampai jam 1 atau setengah 2, lalu kemudian kita makan siang, misalnya begitu ya. Lalu kemudian, oke, jam 12 kita udah harus fokus ke hal yang lain lagi. Ada 4, oke. Ada 4 kegiatan di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, mohon maaf, area bawah nih harusnya nggak muncul gitu ya, nanti saya perbaiki. Pertama, misalnya situasinya mempersiapkan lesson plan besok. Oke, sekarang jam 2 siang, mempersiapkan lesson plan besok masuk akal. Asumsinya kita pulang misalnya jam 5, misalnya jam 5 sore. Lalu, diajak rekan beli gorengan di depan sekolah. Aduh, 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 gorengan, gorengan. Ini benar-benar godaan, betul ya. Lalu kemudian yang ketiga, rapat membahas sebuah kasus bully, tapi rapatnya 1 jam lagi. Nah, kalau rapat 1 jam bisa jadi apa?
Bisa jadi bisa panjang nih, bisa 1 jam atau bisa 2 jam. Nah, tapi ada lagi memfotokopi materi ajar besok. Jadi kita punya 4 kegiatan di depan kita dari jam 2 sampai kita pulang. Bisa jam 5 atau jam 4 ya tergantung Bapak Ibu ya. Ini anggapannya saja gitu ya. Mau jam 4 boleh atau jam 5 boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya gimana cara kita menentukan yang mana yang perlu didahulukan? Pertama, pikir mana yang penting. Nah, tips paling gampang adalah urutkan kegiatan mana yang konsekuensinya paling besar, sedang, kecil, sampai tidak ada konsekuensinya. Ini baru harusnya muncul ini ya. Kita urutkan yang deadline-nya jelas 1 jam dari sekarang. Oke. Sorry, bukan deadline. Ini ngomongin konsekuensi. Konsekuensinya kalau kita nggak rapat, kasus bully, wah ini bully akan terjadi lagi dan akan jauh lebih bermasalah. Oke, nomor 3. Konsekuensinya lebih besar dari mempersiapkan lesson plan besok. Misalnya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap nomor 1, ingat yang paling besar adalah kasus bully, lalu yang juga besar atau sedang adalah nomor 1 gitu ya. Lalu nomor 4, fotokopi gitu ya. Lalu kemudian nomor 2. Jadi dari kiri nomor 3 paling besar konsekuensinya karena ini berhubungan dengan dengan orang tua, dengan siswa, ini bisa berdampak panjang, bisa ke kepolisian, bisa ke keberadaan sekolah, nama baik sekolah dan lain sebagainya. Oke, jadi sebaiknya itu dianggap konsekuensi atau dampak yang paling besar. Baru kemudian lesson plan besok, lalu memfotokopi, baru yang terakhir nomor 2. Oke, diurutkan. Nah, poin selanjutnya adalah pilih mana yang urgent. Nah, harusnya yang bulat-bulatnya muncul setelah munculnya pilih mana yang urgent gitu ya. Urutkan yang mana deadline yang paling dekat. Oke, ini contoh saja. Saya memilih nomor 1 yang paling dekat dibanding nomor 3. Kenapa? Karena nomor 3 1 jam lagi. Tapi Pak, nomor 1 dan nomor 2 tidak ada penjelasannya, Pak. Nah, jika ada situasi yang tidak ada penjelasan konsekuensinya apa, atau deadline-nya apa, pilihannya ada 2, teman-teman. Cari tahu dengan bertanya gitu ya, membaca emailnya misalnya begitu kalau ini berhubungan dengan, atau membaca dokumennya. Yang kedua, gunakan pertimbangan Anda sendiri. Ya, pertimbangkan. Kayak contohnya gini, oke, rapat masih 1 jam lagi. Kalau saya tidak mendahulukan lesson plan, saya tunda lesson plan-nya setelah rapat, saya nggak tahu rapatnya selesai berapa lama, berapa jam gitu ya, jam berapa selesainya. Jadi, menurut saya deadline yang pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan lesson plan. Lalu kemudian yang kedua adalah memfotokopi karena rapatnya masih nomor 1, masih 1 jam lagi gitu ya. Baru poin ketiga dan yang terakhir nggak ada deadline sebenarnya, gorengan misalnya begitu ya. Oke, nah terakhir adalah pilih yang mana yang saya lakukan sekarang. Tunda, tolak, dan delegasikan. Jadi teman-teman, setelah mempertimbangkan konsekuensi dan mempertimbangkan urgensi, ingat perhatikan deadline-nya yang paling dekat adalah nomor 1. Tapi kita cek lagi, nomor 1 tuh tingkat kepentingannya apa? Oh, oke. Cukup besar. Oke. Kenapa nggak nomor 3 yang duluan? Nggak bisa, karena nomor 3 undangannya baru 1 jam lagi gitu ya. Masa kita membahas kasus sendirian, ya kan? So, jadi nomor 1 dikerjakan sekarang. Nah, karena kita mengerjakan nomor 1, kita nggak bisa memfotokopi dong. Di sini penting memahami teknik mendelegasikan. Artinya minta rekan memfotokopi, minta tolong orang gitu ya. Mungkin admin atau asisten guru misalnya begitu ya, atau mungkin ada cleaning service mungkin gitu ya. Oke, ini contoh saja. Lalu kemudian yang ketiga, tunda sampai waktunya tiba. Nomor 3 adalah rapat membahas sebuah kasus. Oke. Dan nomor 2, kayaknya tolak deh gorengan gitu loh. Ada yang gila gorengan, penggemar gorengan? Ya kalau begitu delegasikan, alias nih tips saja ke yang mau beli gorengan. Oke, nangkep ya teman-teman. Nah, disinilah teknik bagaimana bisa
apa mempengaruhi apa bagaimana menentukan prioritas. Nah, kalau dilihat slide sebelumnya, pikir mana yang penting. Ini saya pikir saya akan ubah kata mana kegiatan yang konsekuensinya paling ini dengan urutkan kegiatan yang konsekuensi atau dampaknya paling besar, sedang, kecil, dan tidak ada gitu ya. Saya akan ganti itu dengan urutkan. Yang bawah juga urutkan. Ini udah benar nih, yang ini urutkan. Menurut pertimbangan dan pengetahuan Anda. Oke, slide ini selesai dan ini slide eh, sebelum slide terakhir. Nah, ini adalah slide terakhir. Oke, kita sudah tahu yang penting artinya apa. Biasanya tuh saya remind lagi, penting artinya apa? Supaya peserta ingat lagi. Loh, penting artinya apa? Ingat aja, konsekuensi buruk jika tidak dilakukan. Mendesak artinya apa? Segera, ya. Membutuhkan tindakan segera, gitu ya. Nah, teman-teman, tadi teman-teman udah sebut nih, dan saya tulis di flip chart kegiatan apa yang penting, mendesak, dan kegiatan apa yang penting, tidak mendesak. Oke, nah sekarang waktunya itu untuk ditulis ya. Yang mana yang harus dikerjakan sekarang, yang mana yang akan ditunda habis makan siang, ya ditulis atau besok atau lusa gitu ya. Dan termasuk hal-hal yang didelegasikan. Misalnya meminta rekan saya untuk memfotokopi, misalnya begitu ya. Nah, tulis itu di situ supaya nggak lupa gitu. Tuliskan ini di agenda. Mudah-mudahan setelah teman-teman paham artinya penting dan artinya mendesak, serta bagaimana menentukan prioritas pikir, pilah, pilih, teman-teman bisa lebih baik lagi mengisi agenda atau membuat agenda. Agenda dibuat di mana? Boleh di kalender, apalagi di sebelah kanan nih, ada di komputer, di handphone, di tablet kita gitu ya. Teman-teman dipersilahkan untuk menggunakan media apa saja. Tapi poinnya jangan lupa, isi agenda setiap hari, disiplin, dan update setiap hari. Oke, update itu maksudnya apa? Misalnya kita pagi punya rencana hari ini mengerjakan 5 hal, misalnya begitu ya. Nah, siang kita cek lagi berapa yang udah selesai. Oh, 2 misalnya. Terus 3 kira-kira bisa kita kebut nggak dari siang sampai sore sebelum kita pulang. Tapi ternyata tiba-tiba ada apa hal yang darurat muncul misalnya gitu, ada anak yang jatuh dan apa tangannya patah misalnya begitu ya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Artinya bisa jadi kita ikut ke rumah sakit mungkin gitu, ini sekedar contoh saja, lalu kemudian waktu kita akan banyak di rumah sakit. Artinya bisa saja 3 ini tidak bisa dilakukan hari ini, artinya 3 ini bisa diletakkan besok misalnya, jika itu bisa ditunda. Kalau tidak ya mau nggak mau kita meminta tolong orang yang ke rumah sakit menemani siswa, atau kita bekerja setelah dari rumah sakit. Nah, konsekuensinya kan gitu ya, badan kita nggak bisa dibagi-bagi gitu ya di 2 tempat sekaligus dan waktu terus berjalan. Oke, ini materi kita teman-teman. Jadi ingat 3P. Apa saja P ketika menentukan prioritas? Pikir, pilah, pilih. Terima kasih. Penting artinya apa? Konsekuensi. Mendesak artinya apa? Segera gitu ya. Nah, biasa saya di akhir sedikit merep up apa yang kita bahas kali ini. Nah, biasanya kalau online saya akan minta teman-teman silahkan ketik di chat apa hal menarik yang bisa Anda pakai besok ketika mulai bekerja atau nanti malam ya. Silahkan ketik di chat. Atau kalau di kelas, oke, angkat tangan siapa yang bisa berbagi hal menarik apa yang bermanfaat dari materi ini, silahkan. Minta 1, 2, maksimal 3, habis itu ucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman, semoga sesi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, itulah apa 9 slide yang mudah-mudahan teman-teman terdorong untuk berbagi ini di sekolah, di guru-guru gitu ya, atau di orang tua murid gitu ya, atau di komunitas. Saya mendorong sekali teman-teman bicara di komunitas di luar sekolah.
Kalau teman-teman dapat bayaran, terima aja. Itu rezeki buat teman-teman. Oke, saya berharap malah kalau teman-teman membawakan ini di luar sekolah bisa menambah penghasilan para guru yang ikut program trainer inisiatif mulia ini. Ingat, trainer inisiatif mulia adalah gerakan di mana siapa saja bisa menjadi trainer dan berbagi dengan cara yang menyenangkan. Diambil dari teknik-tekniknya, diambil dari buku saya, semua bisa jadi trainer. Nah, yuk kita peduli dan berani berbagi manfaat supaya Indonesia emas 20 tahun lagi benar-benar bisa tercapai. Karena kita harus bersama-sama membantu orang-orang untuk lebih paham, lebih paham, lebih paham. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup membantu teman-teman untuk membawakan ini dengan lebih seru, lebih asik, dan teman-teman boleh tambahkan jika ada teknik-teknik baru dan silahkan berbagi di WhatsApp grup kita, ya WhatsApp grup tim.id. Tim artinya trainer inisiatif mulia.id artinya Indonesia. Tim Indonesia. Kita adalah tim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.